Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titis Retno Budi Utami, mahasiswa PPG dalam jabatan guru tertentu, piloting tahap pertama tahun 2024, program studi ilmu pengetahuan alam, dengan nomor mahasiswa 24105-161329, LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini, Kamis, 12 September 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah asal saya, SMP Negeri 1 Pekuncen, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, dengan tema organ pencernaan dan fungsinya untuk kelas 8. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah program based learning. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Masih semangat ya? Masih. Anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan Mas Sahdan untuk memimpin doa pada siang hari ini. Pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baiklah anak-anakku, sebelumnya apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bu Guru sehat. Alhamdulillah sehat, walaupun sedikit tidak enak badan karena ini suaranya Bu Guru sedang hilang ya, karena cuaca yang sekarang ini sedang tidak menentu, kadang hujan, kadang panas. Maka dari itu kalian tetap menjaga kesehatan biar kalian tetap sehat. Baiklah anak-anakku, Bu Guru akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Oh, alun-alun apa Mbak? Sakit. Kemudian ada lagi? Siapa Mas Aden? Mas Alfa kenapa? Sakit juga. Dekatnya kamu Mas, apa namanya? Oh Mas Aska. Mas Aska sakit juga. Ternyata banyak yang sakit. Kita doakan semoga teman-teman kita yang dalam keadaan sakit cepat sembuh. Baiklah anak-anakku, pertemuan yang lalu masih ingat kita membahas tentang apa ya? Tentang apa? Nutrisi dan nilai gizi. Oke, tentang nutrisi dan nilai gizi. Kemudian masih ingat apa itu nutrisi? Iya, apa Mbak? Zat yang dibutuhkan oleh tubuh hidup sebagai sumber energi. Oke, jadi yang namanya nutrisi itu adalah zat yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan energi. Kemudian yang ketiga, berapa kalori yang dibutuhkan manusia dalam satu hari? Saya Bu, Ya Mbak. kebutuhan kalori per hari pada anak-anak biasanya berkisar antara 1000 sampai 2000 kalori. Sementara itu, remaja membutuhkan kalori sebanyak 2000 sampai 2650 per hari. Pada orang dewasa, wanita membutuhkan sekitar 2100 kalori per hari. Sedangkan kebutuhan kalori per hari pria sekitar 2500 kalori. Oke, betul sekali. Jadi kebutuhan kalori manusia per hari itu berbeda-beda, ya. Untuk anak-anak yaitu dari 1000 sampai 2000 kalori per hari. Sedangkan untuk anak remaja seperti usia kalian itu dari 2000 sampai 2650 kalori per hari. Sedangkan untuk orang dewasa itu berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu membutuhkan kalori 2650 kalori per hari, sedangkan perempuan 2100 kalori per hari. Oke, baiklah anak-anakku, sebelum nanti kita lanjutkan pembelajaran hari ini, kita melakukan ice breathing terlebih dahulu ya, biar kalian lebih semangat lagi. Nanti Bu Guru akan putarkan sebuah video, kalian ikuti gerakan yang ada di dalam video tersebut.
kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang organ pencernaan manusia dan fungsinya. Nanti di situ juga kita akan mempelajari gangguan yang terjadi pada proses pencernaan. Baiklah anakku, sebelumnya Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi organ pencernaan manusia beserta fungsinya dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat mengurutkan alur sistem pencernaan manusia dengan baik. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis gangguan yang muncul pada sistem pencernaan manusia serta upaya pencegahannya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ini ada beberapa pertanyaan pematik. Yang pertama yaitu, apakah yang terjadi pada makanan di dalam tubuh manusia? Ya, Mbak Khairah. Dicerna dan diserap nutrisinya melalui organ pencernaan, sedangkan sisa-sisa makanan akan dibuang melalui tinja oleh tubuh. Proses pencernaan ini bisa memakan waktu sekitar 24 sampai 72 jam. Oke, biar tidak ngantuk, coba guru pengen tahu. Tepuk semangat. Biar tidak ngantuk, masih tetap semangat ya. Oke. Nanti setelah Bu Guru putarkan 2 video, kalian menyimak. Kemudian kalian akan mencari informasi yang terdapat di dalam video itu, yaitu tentang saluran organ pencernaan. Kemudian ada enzim-enzim di dalamnya, dan kalian akan mengetahui atau mencari penyakit yang disebabkan atau penyakit yang terjadi di dalam organ pencernaan. Berikut Bu Guru tayangkan video yang pertama. Silakan kalian simak video ini. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya lambung yang dibawa. Betul, Bob. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi peptid. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya. Hihi. Kamu ini belum, Bob. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan, karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah keton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol.
Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu, getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bang. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bos. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya, Pipo. Ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bos. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bos. Oke, itu video yang pertama yaitu tentang organ pencernaan. Kemudian sekarang kita ke video yang kedua yaitu tentang penyakit yang terjadi pada organ pencernaan. Ini video yang keduanya, sebentar. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Ini, Bos, gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa, Bos? Minggu lalu aku makan bakso di taman dan aku pesan yang super pedas. Ya, pantas saja kamu sakit, Bos. Hehe, iya Pipo, aku baru tahu loh kalau diare sering disebut juga becek. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya, sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah gak apa-apa, Bos. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung.
Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu. Berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya, Bong. Tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh menumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing. Gejala yang timbul antara lain perut terasa mual disertai muntah, kadang mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan, misalnya batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bol. Tapi sampai saat ini, fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi, meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bol. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan, karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Oh iya, Bol, biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihannya tidak terjaga. Yuk, mulai jaga kesehatan pencernaan kita. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya. Oke, itu video yang kedua yaitu tentang penyakit yang terjadi pada sistem pencernaan. Sekarang Bu Guru akan bagikan LKPD. Nanti kalian duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Kemudian kalian diskusikan LKPD yang akan Bu Guru bagikan. Setelah selesai berdiskusi, nanti ada beberapa perwakilan kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian kerjakan. Sekarang kalian duduk sesuai kelompok yang kemarin sudah Bu Guru bagi. Silahkan kalian duduk sesuai kelompok masing-masing. Bandung. Selesai kan ya? Cukup selesai?
perwakilan dari dua kelompok untuk mempresentasikan diskusi kalian. Ya, silakan siapa yang mau terlebih dahulu mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Siapa yang akan maju terlebih dahulu untuk presentasi? Oke, dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk presentasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan Rabbani. Pandu Bukti Wibowo. Aitan Nabi Yahya. Dan teman-teman yang lainnya. Satu, dari video tersebut, coba kalian pasangkan antara proses pencernaan dengan enzim yang berperan mengubah amilo menjadi makrosa, yaitu enzim petialin, mengendapkan protein susu menjadi kasein, yaitu enzim renin, mengubah pepton menjadi asam amino, yaitu enzim tripsin, mengubah lemak menjadi asam lemak, dan gliserol, yaitu enzim lipase. 2. Proses pencernaan makanan dimulai dari organ mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Yang berperan dalam proses pencernaan mekanik di mulut ialah alat gigi. Tadi Mbak Yuan kepingin memahami lagi lebih lanjut tentang pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Perhatikan, pencernaan mekanik itu adalah pencernaan yang dimulai dari makanan dikunyah di dalam mulut, mengalami gerakan peristaltik dan juga diaduk dalam lambung. Dan pencernaan mekanik ini hanya memotong makanan menjadi lebih kecil lagi. Itu tujuannya itu untuk memperluas permukaannya dan makanan lebih mudah untuk dicerna secara kimiawi. Jadi intinya kalau pencernaan mekanik itu hanya mengubah makanan yang tadinya besar menjadi kecil. Kemudian pencernaan kimiawi yaitu pencernaan yang dilakukan oleh kerja enzim pencernaan melalui reaksi hidrolisis di mana organ-organ pencernaan mensekresikan enzim pencernaan. Tadi kan enzim pencernaan ada renin, tripsin, kemudian amilase, lipase, pepsin, ada juga yang di dalam lambung itu ada maltase, ada juga. Ini adalah organ-organ enzim yang berada di organ pencernaan. Nah, ketika bersentuhan dengan makanan, enzim pencernaan memecah molekul besar makanan menjadi molekul sederhana yang dapat diserap oleh tubuh sebagai nutrisi. Itu adalah pencernaan mekanik dan kimiawi. Perbedaannya, kalau pencernaan mekanik itu hanya mengubah makanan dari ukuran besar menjadi kecil, memotong-motong agar nanti dapat dicerna dengan mudah. Sedangkan pencernaan kimiawi itu pencernaan dengan bantuan enzim pencernaan. Kemudian enzim pencernaan itu diantaranya tadi ada amilase, renin, lipase, tripsin, protease, sukrose, dan masih ada lagi lainnya. Kemudian untuk peristaltik itu adalah gerakan yang dilakukan kerongkongan sehingga makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan peristaltik adalah kontraksi otot secara berirama seperti gelombang pada serat otot polos memanjang dan melingkar dalam saluran pencernaan yang mendorong makanan melewati gerak peristaltik. Gerak peristaltik merupakan gerak tak sadar yang membantu pencernaan secara mekanis di dalam kerongkongan lambung dan usus. Begitu untuk pembelajaran kali ini, ya. Terima kasih anak-anakku, pembelajaran hari ini sudah cukup luar biasa. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Terima kasih. Nanti LKPD-nya silahkan dikumpulkan ke depan. Kemudian untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang gaya dan gerak. Nanti kalian bisa belajar dulu pada buku paket dan buku pendamping lainnya untuk pertemuan minggu depan. Jangan lupa tetap jaga kebersihan kelas kita. Kemudian tadi sudah di-cut untuk adzan sholat. Nanti kalian kerjakan sholat terlebih dahulu sebelum kalian pulang ke rumah masing-masing. Oke, terima kasih untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini. Yang kalian boleh kemas-kemas. Kemudian nanti Mas Radan untuk memimpin berdoa. LKPD-nya bisa dikumpulkan ke depan.
Oke, Mas Dahlia, silakan untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan kalian